Bu, bolehkah saya curhat? Boleh, Pak. Kebetulan saat ini kan sedang istirahat kedua yang jamnya cukup longgar. Kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan maksimal. Apa sebenarnya tujuan Bapak Wasis ingin curhat dengan saya? Oh, gini Bu. Saya itu bingung dan ingin mengklarifikasi kesalahpahaman berkaitan dengan supervisi yang kemarin sudah saya lakukan dengan pengawas sekolah. Coba ceritakan, Pak, apa yang membuat Pak Wasis itu bingung sehingga berkeinginan untuk mengklarifikasi. Gini, tadi saya itu dipanggil ibu kepala sekolah. Katanya beliau itu menerima laporan dari pengawas sekolah yang pernah mengawasi atau melakukan supervisi pada kelas saya. Nah, kata beliau itu merasa keberatan dengan tindakan yang saya lakukan, yaitu menggunakan sumber yang lain dalam belajar. Padahal seharusnya itu kan harus menggunakan buku teks sebagai media utamanya. Seperti itu. Hmm. Oh, kalau boleh tahu, Pak, sumber belajar apa yang Pak Wasis gunakan? Saya sebenarnya gini Bu, menggunakan itu sumber yang saya gunakan itu yang dari internet terutama. Terus saya itu mencari secara langsung di Google. Nah, di Google terus langsung saya jadikan sebagai sumber dalam pembelajaran karena saya pikir itu lebih mudah gitu. Oke. Berarti Bapak Wasis itu menggunakan sumber lain, alasannya lebih mudah. Maksudnya seperti itu, Pak? Iya, gitu Bu, lebih mudah karena Hmm. saya berpikirnya kalau saya cuma mengandalkan buku yang ada di itu buku utama, itu menurut saya terkesan materinya melompat-lompat Bu, sehingga saya itu berpikir untuk menggunakan media pembelajaran yang lain gitu. Oke. Apa yang terjadi setelah Pak Wasis menyampaikan hal tersebut kepada pengawas sekolah? Menurut saya itu ya benar karena saya berpikir bahwa buku yang sumber itu mungkin itu Bu terlalu berat. Nah, saya berpikirnya gini, menurut saya itu meskipun saya menggunakan sumber lain, tapi kan itu tidak masih tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Hmm, berarti eh, menurut Pak Wasis ini ya, cara Pak Wasis dalam menyampaikan kepada pengawas itu bagaimana? Coba diceritakan. Kalau menurut saya ya kemarin itu sudah baik sih Bu kalau menurut saya. Saya sebenarnya gini, penggunaan buku teks itu juga penting sebenarnya. Nah, untuk digunakan karena bahan ajar itu kan kalau yang konvensional itu kan masih menggunakan buku teks ya Bu. Itu kan kalau saya kombinasikan dengan media yang lain yang bisa saya carikan di internet itu sesungguhnya kan malah lebih baik gitu menurut saya. Makanya kalau saya itu masih menggunakan buku teks sebagai pedoman kan terkesan terdikte atau harus sesuai dengan itu. Padahal kan saya juga bisa mengembangkannya. Mungkin itu belum saya sampaikan ke pengawas sehingga pengawas itu sepertinya kok itu ya Bu, sepertinya masih dikira saya itu tidak menggunakan buku teks seperti itu. Hmm. Selanjutnya ini Pak, dari masalah yang Bapak Wasis hadapi, sekarang hal apa yang Pak Wasis harapkan atau rencanakan Pak? Kira-kira. Saya itu berencana mau minta maaf, mau mengklarifikasi lah takutnya itu kemarin ada kesalahpahaman dengan pengawas gitu. Nah itu
dengan saya itu ingin supaya pengawas itu bisa memaafkan saya berkaitan dengan tindakan yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan buku, tidak menggunakan buku teks. Mau mengklarifikasi bahwa buku teks juga tetap saya gunakan gitu loh, Bu. Oke, bagus Pak rencananya. Insya Allah dengan meminta maaf bisa mencairkan suasananya ya Pak ya. Ini menurut Pak Wasis, siapa yang bisa diminta bantuan untuk Pak Wasis itu menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak pengawas sekolah? Saya berpikirnya untuk yang bisa dimintai pertolongan ya jelas itu ibu kepala sekolah ya Bu, gitu. Coba berikan alasan Bapak mengapa memilih ibu kepala sekolah untuk membantu Bapak Wasis. Karena menurut pendapat saya, ibu kepala sekolah kan jelas sering berhubungan dengan Bapak pengawas gitu kan Bu, Bapak pengawas sekolah. Nah, sejak awal pun kemungkinan ibu kepala sekolah itu juga sudah tahu, karena kemungkinan dari yang saya pikir itu mungkin Bapak pengawas itu mungkin sudah cerita dengan ibu kepala sekolah berkaitan dengan permasalahan ini. Oke, apa saja yang akan Pak Wasis sampaikan jika Pak Wasis itu bertemu dengan ibu kepala sekolah? Yang jelas ya gini Bu, mungkin akan saya ceritakan secara sejelas-jelasnya berkaitan dengan kronologi kejadian pada saat saya sedang disupervisi pada waktu itu. Kemudian saya memohon kepada ibu kepala sekolah dapat menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas sekolah, dan saya juga pastinya menyadari bahwa kekeliruan tentang permasalahan ini dengan menggunakan buku teks, kemudian bahan ajar yang mungkin tidak saya ambilkan secara langsung dari situ, itu bisa terklarifikasi dengan baik dan bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Apa rencana Pak Wasis selanjutnya setelah ibu kepala sekolah menyampaikan pernyataan atau penjelasan Pak Wasis tersebut kepada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas sekolah. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan buku teks ini sebagai pedoman utama, kemudian menambahinya dengan media pembelajaran yang lain. Saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas sekolah, kemudian menyampaikan kesadaran saya berkaitan dengan apa yang saya lakukan, bahwa buku teks itu juga penting sebagai penunjang utama dalam pembelajaran. Seperti itu Bu, mungkin rencana dari saya. Bagus sekali apa yang Pak Wasis rencanakan. Menurut Pak Wasis, kapan waktu yang tepat untuk menemui ibu kepala sekolah dan meminta bantuannya? Insya Allah setelah ini Bu, setelah bertemu dengan jenengan langsung eksekusi dengan permasalahan ini gitu, langsung menemui ibu kepala sekolah. Oke, sih Pak, lebih cepat lebih baik ya, agar masalahnya juga cepat selesai, hatinya juga plong gitu ya. Ini gini Pak, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, coba diceritakan apa yang Pak Wasis rasakan. Alhamdulillah Bu, saya jadi merasa lega sekarang, karena sebelumnya itu saya masih bimbang harus cerita ke siapa saya berkaitan dengan permasalahan ini. Takutnya dengan masalah yang saya pikirkan ini nanti akan menjadi permasalahan berikutnya ke depan kalau semisal ini tidak saya pertimbangkan kembali gitu. Takutnya seperti itu. Ya, semoga sukses ya Pak rencananya, berjalan dengan lancar. Kabari saya lagi jika sudah menghadap Ibu Kepala Sekolah ya Pak. Oke, siap Bu. Nanti akan saya kabari Bu Murni kalau saya sudah menemui Ibu Kepala Sekolah. Oke, ya. Terima kasih.
Oke, sama-sama Bu. Moga-moga doakan saya ya Bu. Ya. Selanjutnya saya sebagai coach akan melakukan refleksi diri dalam latihan coaching ini. Nama saya Trimurni. Merefleksi diri saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan sudah berjalan baik sesuai dengan alur tirta dan kondisi suasana yang nyaman. Dan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki itu dalam penyampaian alur tirta, di mana dalam alur tirta itu ada tahapan identifikasi, di mana saya sebagai coach itu harus bisa menggali, memetakan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta-fakta dari si coachee tersebut saat coaching itu berlangsung. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum atau saat melakukan coaching. Tentunya yang saya lakukan agar saya itu dalam kondisi present itu sebelum dan saat saya melakukan stop atau mindfulness listening. Jadi saya juga mendengarkan aktif, kalaupun misalnya dan saya ambil nafas agar saya tetap bisa mendengarkan dengan baik atas curhatan dari si coaching. Selanjutnya yang keempat, apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Oke, untuk memperbaiki dalam kondisi present itu, seharusnya saya terus belajar dan lebih sering melakukan kegiatan stop atau mindfulness listening tersebut. Karena itu sebagai bentuk kesadaran diri agar kita juga lebih tenang, nyaman saat melakukan coaching dan juga aktivitas yang lain. Kemudian ini Pak Wase, saya mau bertanya ini. Apa yang Bapak rasakan? Oke, apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan coaching ini? Oke, ya. Saya mau menyampaikan berkaitan dengan proses coaching yang dilakukan sama Bu Murni, itu kalau menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena di sini kan saya mau mendapatkan solusi, sekiranya solusi berkaitan dengan apa yang di-coachingkan sebagai permasalahan dari saya. Perasaan yang saya rasakan itu lega, karena sudah mendapatkan masukan yang bisa menguatkan diri saya dalam menghadapi permasalahan yang ada. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Semoga kita bisa melaksanakan ini dengan baik ya di aktivitas sehari-hari kita. Ya, oke.